Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana teman-teman kabarnya? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembuatan program CRUD. Kalau sebelumnya kita udah kasih di atas ini ada alertnya. Jadi setiap kita melakukan suatu proses atau datanya itu berhasil diberikan operasi apapun, semisal tambah data, edit data maupun hapus data, akan muncul alert di sini teman-teman. Menandakan atau memberikan interaksi lah ke kita kalau ternyata data yang telah kita proses itu berhasil kita apakan kayak gitu. Contohnya, ketika saya tambah data, NSN-nya saya kasih 909090, namanya saya kasih semisal superhero. Jenis kelaminnya kita kasih perempuan. Fotonya silahkan kalian kasih apapun ya teman-teman, yang penting dia file gambar. Saya kasih ini aja, alamatnya saya kasih Mojokerto. Oke, kalau sudah kita tambahkan, dia akan muncul alert seperti ini teman-teman. Kalau kita reload ya dia akan hilang. Kita memanfaatkan yang namanya session kemarin. Itu udah beres. Video kali ini kita akan mencoba menambahkan suatu library dari luar teman-teman. Kita akan menggunakan library yang namanya data tables ya. Jadi langsung aja caranya kita masuk ke website atau documentationnya. Ketik aja di Google teman-teman, namanya itu data tables kayak gini. Dia akan muncul di atas sendiri kayak gini, datatables.net alamatnya. Kita klik di sana, halaman utamanya seperti ini. Ya di sini nanti kita akan mendownload. Jadi kita akan mengoperasikan atau menginclude si library dari data tables ini secara offline. Kita masukkan seperti Font Awesome, seperti Bootstrap kemarin ya. Caranya kita akan menuju ke sini, menu download ya. Setelah itu di sini ada cara-caranya. Jadi ada beberapa step di sini kalau kalian lihat. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Step pertama kita suruh memilih styling framework. Jadi framework yang kita gunakan untuk membuat tampilan dari website kita. Karena kita kemarin menggunakan Bootstrap 5, kita centang aja yang Bootstrap 5 teman-teman. Udah ya. Kalau sudah kita scroll ke bawah, step 2, package yang kita gunakan, library atau folder yang nantinya paket yang kita perlukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau data tables ini dia berjalan menggunakan teknologi jQuery. Ya, kita akan coba ambil package atau paket dari jQuery 3 yang paling baru. Terus kita centang juga yang data tables. Jadi library atau package atau paket yang kita dapatkan nanti, yang pertama ada jQuery 3, terus yang kedua itu kita punya data tables kayak gitu. Dan dia akan disesuaikan menggunakan Bootstrap 5 sesuai dengan style framework yang kita gunakan. Ya, jadi yang kita centang cukup 3 ini Bootstrap 5. Di step 2 kita butuh jQuery sama data tables. Yang lain ini nggak usah ya. Langsung kita masuk ke step 3. Ambil download method. Ya, kita harus mengambil metode untuk mendownload dari paket yang kita centang tadi. Klik aja yang download ini. Ya, terus tombol aja download file ini. Kita akan mendapatkan satu file zip teman-teman yang namanya datatable.zip. Kita akan buka foldernya. Hasil download kita tadi itu seperti ini. Kita dapat satu file zip teman-teman. Mana ini kok nggak muncul-muncul? Oh ini dia. Datatables.zip ini. Silakan ini kalian cut aja teman-teman. Nggak usah di copy ya. Nanti menu-menuin disk kalian. Kita cut. Kita masuk ke SAM. Terus kita masuk ke htdocs. Kita masuk ke project kita teman-teman. Project kita namanya belajar CRUD. Ya di sini. Sekarang kita pastekan aja di sini teman-teman. Kita sekarang punya satu file zip namanya data tables. Kita buka, terus di sini kita ekstrak bareng-bareng teman-teman. Langsung aja klik extract to, kita oke aja. Dia langsung otomatis terekstrak di folder ini yang akan menampilkan satu folder baru yang namanya data tables. Nah, sementara seperti ini dulu. Untuk si zipnya kita hapus aja ya, nggak perlu sekarang. Kita sudah mengeluarkan semua isinya. Folder ini yang awalnya data tables seperti ini, isinya banyak kayak gini ya. Nanti kita ulas. Yang pertama nama foldernya kita ubah aja biar sama kayak teman-temannya yang lainnya di sini. Ketik aja di sini data tables. Huruf kecil semua. Data tables tanpa spasi. Biar kita nanti mengelingkannya itu enak. Data tables kecil semua kayak gitu. Kita buka. Kita nanti akan memerlukan di sini sudah terhubung semua ya. Jadi di sini untuk folder nama filenya udah terhubung semua. Kita nggak perlu mengubah apapun di sini. Yang kita gunakan yang pertama nanti datatables.css, kita akan konekkan ke HTML kita. Yang kedua seperti biasa ya, datatables.js ini akan kita hubungkan ke HTML kita. Otomatis semua yang ada di komponen sini akan terhubung ke HTML kita. Kayak gitu. Langsung kita masuk ke script kita yang kemarin ya. Sekarang kita fokus ke index.php aja. Jadi untuk script-script yang lainnya silakan kalian close dulu ya. Kita fokus di index.php. Kita akan hubungkan
Untuk yang tadi ya datatables.css dan datatables.js, kita hubungkan di sini. Ya, kita akan buat komentar baru seperti yang font Awesome atau Bootstrap kemarin. Saya kasih komentar di sini namanya adalah datatables. Oke. Datatables kayak gini. Dan di bawahnya yang pertama saya akan hubungkan CSS dulu. Kalau CSS kita pakai link. Enter aja, nanti akan muncul relnya style sheet. Untuk tipenya tag atau CSS. Nah, untuk alamatnya lihat di sebelah kiri teman-teman. Kita udah punya folder namanya datatables. Di dalamnya filenya datatables.css yang akan kita hubungkan. Jadi ketika nama foldernya dulu, kita ketikkan datatables. Foldernya, filenya datatables.css. Oke. Ini udah terhubung. Jadi kita mengambil CSS yang ada di dalam folder datatables. Filenya namanya datatables.css. Itu untuk CSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke pengambilan komponen JavaScript. Kita buat aja tag namanya script, ya script kayak gini aja. Kita enter, nanti muncul seperti ini. Kita tambahkan di belakang tipe itu src atau source. Sumbernya dari mana bro? Ya kita ambil dari folder namanya datatables. Foldernya datatables. Bener ya, untuk filenya namanya datatables.js. Ya, jadi untuk CSS sudah keambil, datatables udah keambil. Kita save dulu. Sekarang kita lihat teman-teman, gimana cara kita menampilkan atau mengoperasikan si datatables ini di tabel kita. Kita akan coba lihat di contohnya di sini ya, di datatables.net. Kita scroll ke atas, kita masuk ke manualnya, atau di sini aja deh. Kita akan coba using datatables di example-nya. Kita masuk ke example, masuk ke basic initialization. Ya di sini akan ada seperti ini. Hasilnya nanti harusnya seperti ini ya. Di sini ada show, menampilkan berapa entry, data berapa sih yang kita tampilkan. Di sini ada pilihannya dari 10, 25 sampai 100. Oke. Terus di sini aja search ya. Search-nya ini live search ya teman-teman. Jadi kalau kita nyari semisal di sini Brandon, ketik aja Brandon. Padahal kita baru mengetikkan Bre gini aja. Tapi yang namanya Bre itu cuma satu. Komponen-komponen di sini yang namanya Bre cuma satu. Semisal saya mau search lewat office. Office-nya itu kita ketik aja semisal Tokyo. Ya muncul semua office yang ada di Tokyo teman-teman. Kalau saya pengen semisal di sini mengurutkan dari abjadnya, positionnya dari abjad, kita klik aja di sini. Oke, dia langsung A, C, D, baru selanjutnya. Dan di sini ada pagination kayak gitu. Caranya gimana teman-teman? Di sini ada. Ya, kita tambahkan JavaScript seperti ini. Di sini menggunakan ID, ya ID-nya example. Terus di HTML-nya, tabelnya di sini ada ID-nya example. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan, ID-nya tabel itu yang ditampilkan di JavaScript-nya. Kita copy dulu untuk JavaScript-nya. Oke, kita masuk ke script kita ya. Kita taruh di mana enaknya ini? Kita taruh bawahnya head, di atasnya body lah ya. Kita buat di sini script kayak gini. Terus kita buat aja script yang tadi ya. Ini kita rapikan sedikit. Untuk yang example ini, pagarnya biarkan, tulisan example kita ubah menjadi DT gitu aja. Untuk coba ya, kita kasih DT. Ya, sekarang kita masuk ke komponen table. Ya, cek mana ini tabelnya di sini. Yang table bukan yang div ya. Table kita kasih ID. ID-nya itu DT. ID-nya tabel itu sama kayak punyanya yang ada di JavaScript. Jadi di sini logikanya dia akan mengambil function data table ke ID dari komponen yang ada tulisannya DT. Jadi ID-nya komponen yang punya ID DT itu akan diselipkan komponen data tables kayak gitu. Kita save ya, kita coba eksperimen bareng-bareng, mudah-mudahan berhasil ya. Di sini kita masuk ke belajar CRUD, kita reload aja. Oke, berhasil teman-teman. Di sini muncul show entries, search muncul. Terus di sini untuk pagination muncul. Show 1 to 4. Jadi menampilkan data ke 1 sampai 4 dari 4 data kayak gitu. Di sini ada 10, 25, 50 dan 100 kayak gitu. Berhasil, tapi di sini kok masih berantakan ya teman-teman. Tabel kita kok jadi jelek. Kita coba cek sekarang ke dokumentasinya. Kita masuk ke mana ini enaknya? Ke sini, example, kita masuk ke styling.
Ya di sini ada beberapa pilihan ya. Kita masuk ke base style. Kita coba cek gimana nih caranya kok tabel kita jadi berantakan. Oh ya, di sini ada penjelasan. Jadi style dasarnya di sini ada seperti ini. Untuk menggunakan data tables ada beberapa kelas atau CSS yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada cell border. Cell border itu kayak yang kita pakai di tabel border ya, tapi di sini dia stylenya punyanya si data tables, bukan punyanya si Bootstrap 5. Jadi langkah pertama yang harus kita oprek untuk tabelnya, di sini kita masuk ke tag table. Untuk kelas table allegiance middle, oh ya ini middle-nya biarkan aja. Untuk tabel bordered yang table hover, ini kita hapus. Jadi table bordered dan table hover ini kita hapus. Kita save. Coba kita jalankan di sini, belajar CRUD. Oke. Lebih baik ya. Jadi di sini ada kayak gini. Bordernya itu cuma di bawah aja. Ini kebawaan dari tabelnya Bootstrap kita ya. Jadi cuma ada garis satu gini aja. Sekarang kita coba pakai yang cell border di sini. Ya, jadi punyanya si data table akan kita terapkan. Di table ini kelasnya kita akan pakai si cell min border. Coba kalian save, coba jalankan di browser ya. Oke. Jadi punyanya si Bootstrap, punyanya si data tables, cell bordernya itu ada di sini teman-teman. Ya, jadi dia agak rapi. Kita sekarang sudah nggak bentrok antara punyanya Bootstrap 5 sama si data tables kayak gitu. Kita akan coba komponen yang lainnya. Kalau kalian mau otak-atik silahkan ya, ambil aja di style ini. Cari yang kalian mau gunakan, mau strip ini kayak zebra kayak gini ya. Dari abu-abu terus bawahnya putih, abu-abu, putih dan seterusnya kayak gitu. Terus di sini ada hover. Ini hover kita perlu ya. Saya mau pakai hover ini. Jadi di indeksnya di belakangnya cell border saya kasih hover. Udah gini aja. Kita save terus kita jalankan. Udah, dia ada hovernya. Nah, kayak gini. Coba sekarang kita cari data yang namanya Alex. Oke, muncul ya. Saya baru ngetikkan Ale gitu aja, sudah ada Alex. Saya mau menampilkan data yang perempuan, ketik pere, ya perempuannya muncul kayak gitu. Kita akan coba cari data yang ada huruf A-nya, huruf A ya. Muncul semua yang ada A-nya. Ada AS, ya nggak ada. Di sini kalau nggak ada yang dicari, akan muncul tulisan no match record found kayak gitu. Kita bisa klik di sini. Kita urutkan dari abjadnya. Kita klik aja di sini. Oke, dia A, J, S, baru U. Dari NSN, ya dari 4. Ya ukurannya angkanya dari angka kecil dulu sampai angka besar. Kalau dari 0, 1 sampai 4. Kalau dari jenis kelamin laki-laki dulu baru perempuan. Ya ini sudah bisa teman-teman. Ya sekarang kita coba tambahkan beberapa data sampai datanya itu lebih dari 10 ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Kita tadi sudah inputkan beberapa data. Sampai sekarang datanya itu ada 11 entry ya. Kita cek di sini, lihat ya. Jadi di sini kalau kita menampilkan 10 data, berarti 10 data di halaman pertama. Dan yang kedua akan muncul satu data kayak gitu. Jadi ini ada pagination-nya, langsung live pagination ya kayak gini. Tapi kelemahannya teman-teman, kalau semisal kita punya banyak data, dia akan menampilkan seluruh data. Jadi load-nya akan sedikit agak berat kayak gitu. Karena dia hanya menampilkan atau mencari live search, live processing menggunakan tampilan aja. Dia nggak menggunakan data yang ada di database kayak gitu. Ya, jadi mungkin kalau kalian punya trik-trik kalau menggunakan pagination PHP silahkan, yaitu mungkin lebih efektif biar proses data kalian yang ada di tampilan nggak terlalu berat. Kalau ini pasti dia di load semuanya dulu, baru diproses menggunakan si pagination kayak gitu. Nah, ini seperti ini tampilannya ya teman-teman. Coba kita tampilkan yang halaman pertama. Kalau kalian ingin di bawah sini nggak seperti ini, silahkan kalian kasih di bawahnya sini ya. Kita kasih di div-nya ini kelas, di sini kasih aja div baru lah ya. Kita kasih kelas MB, kita punya margin bottom. Kita kasih aja 5. Kalau kita save, sekarang kita jalankan. Di bawah sini masih ada jaraknya, jadi untuk pagination-nya ini nggak terlalu mepet sama layar kita kayak gitu. Ya kalau kita tambah data seperti biasa ya. Oke, kita coba hapus satu data. Ini kan ada 2 halaman nih. Ya, halaman ke-1 dan halaman kedua. Pencarian udah bisa, pengurutan bisa. Kalau kita menampilkan 100 misalnya. Jadi semua datanya tampil di sini. Pagination-nya cuma 1. Oke, kita reload. Ya, seperti itu teman-teman. Coba kalian hapus salah satu. Saya mau hapus yang AAA ini.
Oke, data berhasil dihapus. Ini bisa kita close, kalau kita reload dia nggak muncul lagi. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita untuk di data tables ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, ternyata ada toh teknologi library yang menyediakan layanan seperti ini ya. Sudah ada show-nya berapa kali, ada search live search ya, sudah ada pagination-nya, menampilkan datanya berapa, kan lumayan ya teman-teman. Bisa kita manfaatkan. Caranya cukup simpel seperti tadi ya. Kalian bisa custom sendiri di dokumentasinya ini, ada banyak sekali cara-caranya, ada styling, ada data source, ada API, Ajax dan yang lainnya. Ada server side juga, silakan kalian pelajari. Ini tadi saya cuma mencoba untuk mengkonekkan aja dari library teknologi itu data tables ke project kita kayak gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.